Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat saya semuanya. Pada kesempatan kali ini kita tetap masih membahas tentang Satrio Piningit dengan judulnya Satrio Piningit Siap Menghadang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada judul kali ini judulnya agak aneh, yaitu Satrio Piningit Siap Menghadang. Siapa nih yang dihadang? Kita harus dulu sejarahnya bagaimana seorang Satrio Piningit itu siap menghadang. Karena sesungguhnya seorang Satrio Piningit itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah taat tunduk terhadap perintah leluhurnya, taat tunduk dan patuh terhadap agamanya, taat dan tunduk patuh terhadap negaranya. Ini ada 3 dimensi yang harus dipegang oleh seorang Satrio Piningit Ratu Adil, yang memang beliau sudah lulus menjadi seorang Ratu Adil di alam bidang metafisika. Nah, pada awalnya bahwa seorang manusia pilihan tidak berharap, tidak berkeinginan untuk menjadi seorang Ratu Adil, karena sesungguhnya untuk mencapai kelasnya Ratu Adil itu satu sangat sulit, yang kedua resikonya pun luar biasa. Nah, banyak sekali teman-teman saya yang di kelas Satrio Piningit, kemudian ada yang tidak lulus atau stagnan di Satrio Piningit, itu banyak mengalami gangguan pemikiran. Kemudian anak-anaknya pun hampir sama, walaupun tidak semuanya. Itu di era tahun 2019 yang lalu. Bahkan beberapa kalimatnya, beberapa orang yang dikategorikan Satrio Piningit itu tewas, kurang lebih 42 orang pada saat itu ya. Bukan 24 tapi 42 orang itu tewas dan tidak tertolong. Itulah sesungguhnya saudaraku pengorbanan sesungguhnya seorang Satrio Piningit, hanya untuk satu, mencapai tingkatan yang selanjutnya, yaitu tingkatan Pandito Ratu, kemudian Matu Ratu dan Ratu Adil. Itu resikonya sangat luar biasa, berakhir dengan kematian yang tragis lah, kalimatnya kan seperti itu. Nah, ketika beliau seorang Satrio Piningit naik ke Matu Ratu, kemudian di kelas Matu Ratu mau meningkat lagi ke Ratu Adil, itu mengalami beberapa kali peperangan yang harus membuka gerbang kerajaan masing-masing dari sisi biometafisika. Berbeda dengan kerajaan di Inggris, kerajaan di Malaysia yang memang sudah ada nampak kerajaannya, itu tidak perlu dibuka secara mistis, akan tetapi hanya dijagai. Sedangkan kerajaan-kerajaan terdahulu termasuk kesultanan, kemudian kerajaan Sunda Galuh, kerajaan Majapahit itu harus dibuka dulu secara mistis, artinya harus mampu dulu membebaskan kerajaan masa itu dari bayang-bayang makhluk gaib. Itu yang pertama, pengalamannya adalah membuka kerajaan masing-masing. Banyak yang lulus dari situ, dan kemudian tugas yang kedua adalah membuka gerbang Nusantara. Ini membuka gerbang Nusantara itu bukan sebuah hayalan, akan tetapi tampak nyata di alam metafisika. Sama dengan kita ada yang hidup di alam nyata dan ada yang hidup di alam tidak nyata. Nah, ketika peperangan itu terjadi di alam metafisika, membuka gerbang Nusantara, banyak sekali yang diantara sahabat-sahabat atau Satrio Piningit itu banyak yang tewas ilmunya atau kalah ilmunya. Jadi ketika dia bersiap untuk membuka gerbang Nusantara, kemudian dia kalah, maka ilmunya akan hilang secara tiba-tiba. Dan sudah terjadi dari tahun 2019 sampai hari, banyak sekali yang namanya sesepuh pun Tetek Piningit itu hilang ilmunya, karena beliau berlomba-lomba untuk membuka gerbang Nusantara. Dan dari situ yang sudah saya sampaikan, yang lulus hanya 19 orang dari ribuan
Satria Peningit yang lulus hanya 19 orang. Dan kemudian tahap yang ketiga adalah membuka gerbang dunia, dan yang lulus adalah 2 orang. Dari 19 orang itu yang lulus cuma 2 orang. Nah, apa hubungannya dengan kok Satria Polisi Penghadang ini yang perlu kita waspadai, bahwa sesungguhnya seorang Satria Peningit itu berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan hal mistis yang tidak bisa terdeteksi oleh mata lahiriah. Jadi ketika seorang Satria Peningit mau naik ke tingkatan yang selanjutnya, itu selalu mendapat ancaman baik lahiriah maupun batiniah, terutama batiniah. Seorang Satria Peningit yang tidak lulus, dia akan terkapar, akan terkena yang disebut dengan ilmu santet kalimatnya. Jadi seorang Satria Peningit itu sesungguhnya banyak yang terkapar karena santet dari orang-orang yang memiliki ilmu santet untuk menghabisi yang disebut calon ratu adil. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang punya ilmu hitam itu pada saatnya nanti akan dihabisi oleh yang namanya ratu adil. Itu seperti itu. Jadi kalau bahasanya itu Satria Peningit yang terbunuh atau dia musuhnya terbunuh, hanya 2 kalimat itu. Maka kita harus waspada di akhir zaman ini, apakah kehilangan jejak seorang ratu adil atau Satria Peningit yang sudah lulus ratu adil itu, dia memang melaksanakan tugas dari leluhurnya untuk memakmurkan masyarakatnya, mencari uang untuk kelak nanti jadi presiden, ataukah dia membalaskan sisa-sisa yang kemarin, yang dia sendiri sanggup untuk bertahan dari gempuran beberapa Satria Peningit, beberapa makhluk gaib ke dalam dirinya. Itu sesungguhnya saling perang antara power, antar kerajaan sesungguhnya ya, bertempur di pada saat membuka gerbang dunia. Dan salah satu yang lulus adalah dari kerajaan Sunda Galuh, itu lulus, kemudian ikut dengan yang 19 orang itu untuk membuka gerbang dunia, tapi tewas 17, tersisa 2. Nah itu saudaraku, dari seorang Satria Peningit sesungguhnya dia orang yang sangat sabar, orang yang sangat soleh, orang yang sangat beragama. Akan tetapi ketika hal itu harus dilakukan, maka dia akan dilakukan untuk apa yang disebut tunduk dan patuh terhadap leluhurnya. Nah itu tidak boleh ada satu kesalahan pun, tidak boleh gagal, dan itu harus dilaksanakan oleh seorang yang namanya Satria Peningit. Karena sesungguhnya sangat mudah bagi seorang Satria Peningit untuk apa menghabisi seseorang di alam biometafisika, dan akan terbukti di alam nyata. Terus seorang Satria Peningit yang mempunyai ilmu yang terakhir itu kan apa namanya, yang sulit untuk dideteksi oleh siapapun. Ketika beliau di kelas Satria Peningit saja mau naik kepada Ratu itu ilmunya sudah 800-an atau 900-an yang dia miliki, yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Itulah seorang Satria Peningit. Makanya ketika nanti pada suatu saat kita mendengar kawan-kawan kita yang profesinya barangkali ya sebagai sesepuh atau dukun, atau dia seorang apa memegang kodam-kodam apa yang namanya batu alis segala macam, itu akan tewas dengan sangat mengerikan, yang tidak tahulah kita seperti apa. Nanti kita lihat aja bersama-sama sampai dengan tahun 2024 yang akan datang, kurang lebih di Desember 11 itu terakhir seorang Satria Peningit untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bisa apa yang diperintahkan oleh leluhurnya tanpa kesalahan sedikit pun, termasuk untuk menghabisi musuh-musuhnya di alam biometafisika, dan akan terjadi di alam nyata. Nah itulah yang sangat mengerikan bagi diri saya, bahwa sesungguhnya seorang Satria Peningit ratu lalu sedang kemana gitu, tidak ada, tidak nampak, tidak terlihat, tidak mau bicara, tidak mau komunikasi. Ini ada apa? Yang dikhawatirkan seperti itu, bahwa beliau melaksanakan tugas untuk apa menghabisi musuh-musuh leluhurnya, musuh-musuh dirinya, yang pada saat itu menjadi sebuah pertarungan yang amat sangat sengit di alam biometafisika. Nah saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.